Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penerapan pengenalan pola dalam klasifikasi daun. Saya Altafel Fazel, NIM 2200018033. Penerapan pengenalan pola dalam klasifikasi daun bertujuan untuk mengidentifikasi spesialis tanaman berdasarkan klasifikasi visual daunnya. Dengan memanfaatkan teknik pembelajaran mesin, sistem ini menganalisis fitur-fitur seperti bentuk, tekstur, dan warna daun. Proses ini meningkatkan akurasi identifikasi tanaman dan dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti botani, pertanian, dan klasifikasi daun, sehingga mempermudah penelitian dan manajemen keanekaragaman hayati. 1. Pendahuluan. Pengenalan pola merupakan salah satu bidang dalam pembelajaran mesin yang berfokus pada identifikasi dan klasifikasi objek berdasarkan fitur-fitur tertentu. Dalam konteks botani, klasifikasi daun menjadi penting untuk mengidentifikasi spesialis tanaman secara akurat dan efisien. Dengan kemajuan teknologi, penerapan teknik pengenalan pola dan klasifikasi daun menawarkan solusi otomatis yang dapat meningkatkan efisien dan keakuratan dalam proses identifikasi. Metode ini menganalisis berbagai karakteristik visual daun seperti bentuk, tekstur, dan warna. Untuk menentukan spesialisnya, penerapan ini tidak hanya bermanfaat untuk penelitian ilmu, tapi juga dapat dalam pertanian dan konservasi, di mana identifikasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan. Pembahasan. Identifikasi masalah. Klasifikasi daun secara manual oleh ahli botani atau agronomis membutuhkan waktu dan kelihayan khusus serta rentan terhadap kesalahan manusia. Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sistem otomatis yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan daun dengan tepat dan akurat. Tentang utama dalam penerapan mengenal pola untuk klasifikasi daun meliputi variasi bentuk warna dan tekstur daun, serta kondisi pencahayaan dan lingkungan yang berbeda-beda. Ruang lingkup penelitian ini akan mencakup langkah-langkah berikut. 1. Pengumpulan data. Mengumpulkan data set gambar daun dan beberapa spesialis tanaman yang berbeda, termasuk variasi dan bentuk, ukuran, dan warna daun. Ekstraksi fitur menggunakan metode pengolahan citra untuk mengklasifikasi fitur kunci dari gambar daun seperti bentuk, tapi tekstur, dan warna. Penelitian model ini merupakan algoritma pembelajaran mesin seperti jaringan saraf, tiruan, natural, dan network, support vektor, SVM, dan CNN. Evaluasi kerja. Mengukur kinerja model menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, rekal, dan FI score untuk mengoptimalkan bahwa model mampu mengklarifikasikan daun dengan akurat. Implementasi dan pengujian merupakan model dalam sistem nyata dan menguji performanya dalam berbagai kondisi lingkungan untuk memastikan keadaannya berjalan lancar. Metode pelacakan. Dalam mesin efisien untuk aplikasi daun, metode pelacakan solusi yang sering digunakan untuk meliputi yaitu word searching, menggunakan data yang untuk menarik kesimpulan lebih lanjut secara progresif. Yang kedua,
cleaning melalui dari tujuan dan bekerja mundur untuk menentukan data atau aturan yang mendukungnya. Yang ketiga, rules based, menggunakan aturan if then untuk membuat keputusan berdasarkan fitur daun. Pengetahuan menggunakan tabel keputusan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang D, metode representasi pengetahuan. Dalam penerapan pengenalan pola untuk klarifikasi daun, metode representasi pengetahuan menggunakan tabel keputusan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, definisi kriteria, menentukan fitur-fitur penting dari daun seperti bentuk, tekstur, dan warna. Yang kedua, pembuatan tabel, menyusun tabel yang mencakup semua kriteria dan kemungkinan keputusan. Yang ketiga, pengisian tabel, mengisi tabel dengan aturan if then yang sesuai berdasarkan fitur daun. Yang keempat, analisis keputusan, menggunakan tabel untuk menentukan klasifikasi daun berdasarkan input fitur yang diberikan. Metode ini memungkinkan representasi pengetahuan yang terstruktur dan sistematis, memudahkan pengambilan keputusan dalam klasifikasi. Berikut ini adalah contoh tabel penelitian untuk metode representasi pengetahuan tabel penelitian dari sebuah klasifikasi daun. Contoh daun yang pertama adalah sirih dengan bentuk ketersediaan bentuk hati, bulat, dan oval. Kemudian warna hijau gelap, hijau cerah, dan hijau muda, dan tekstur tersedia halus dan kasar. Ketersediaan akurasi sirih berbentuk hati dengan warna hijau gelap dan tekstur yang halus. Memiliki tingkat akurasi 95%. Lalu ada jeruk dengan bentuk bulat, warna hijau cerah, dan tekstur yang halus hingga menghasilkan akurasi 90%. Dan terakhir ada daun mint dengan bentuk bulat, warna hijau muda, tekstur yang kasar, menghasilkan akurasi 90%. Warna daun adalah salah satu fitur visual utama yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanaman. Misalnya daun sirih memiliki warna hijau kegelapan, dan jeruk memiliki hijau cerah, dan daun mint memiliki warna hijau muda. Warna ini membantu dalam membedakan dan mengidentifikasi spesies daun dengan lebih akurat. Yang kedua, bentuk. Bentuk daun adalah ciri khas lain yang penting dalam pengenalan pola. Contohnya, daun sirih memiliki bentuk hati, daun jeruk berbentuk oval, dan daun mint berbentuk bulat. Bentuk ini membantu dalam membedakan jenis tanaman yang memiliki karakteristik visual yang berbeda-beda. Yang ketiga, akurasi. Akurasi merupakan ukuran seberapa baik sistem pengenalan pola dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikannya jenis daun berdasarkan fitur-fitur seperti warna dan bentuk. Contoh dalam tabel menunjukkan presentasi akurasi seperti 95% untuk daun sirih, 92% untuk daun jeruk, dan 90% untuk daun mint. Akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dalam proses identifikasi tanaman. Dengan memanfaatkan kombinasi warna dan bentuk serta memastikan akurasi yang tinggi, sistem pengenalan pola dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang botani, konservasi alam, dan aplikasi pertanian modern. Berikutnya masuk pada bagian use case atau alur dari sebuah aplikasi kecerdasan buatan. Terdapat 3 aktor. Yang pertama peneliti, yang kedua pengguna, dan yang ketiga sistem atau sebuah aplikasi. Peneliti melakukan kumpulan data, lalu klasifikasi daun, anotasi data daun, latih model, klasifikasi daun baru, perbarui model, evaluasi model, dan menjadi aplikasi sistem kecerdasan buatan. Berikutnya, aktor sistem melakukan klasifikasi daun, anotasi data daun, latih model, klasifikasi daun, perbarui daun, evaluasi model, dan menjadikannya sistem kecerdasan buatan. Untuk pengguna, melakukan login, unggah gambar daun atau scan, lihat hasil klasifikasi, lihat riwayat klasifikasi, dan lihat deskripsi daun.
Di sini tersedia sistem dirancang mengidentifikasi spesies tanaman melalui klasifikasi daun menggunakan teknik pengenalan pola. Sistem ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis fitur visual daun dan memberikan hasil klasifikasi yang tepat. Adanya arsitektur sistem. Yang pertama input, gambar diunggah oleh pengguna melalui antarmuka aplikasi. Yang kedua pra-pemrosesan, gambar diolah untuk menginteraksi fitur penting seperti tepi, tekstur, dan warna. Teknik seperti pengurangan noise dan segmentasi gambar digunakan pada tahap ini. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Sistem mengekstraksi karakteristik visual daun menggunakan algoritma seperti histogram of oriented gradients, HOG, atau teknik lain yang sesuai. Yang keempat, klasifikasi menggunakan model pembelajaran mesin, misalnya CNN atau SVM yang dilatih sebelumnya. Sistem membandingkan fitur dengan data dalam database. Yang kelima, output, hasil klasifikasi berupa nama spesies daun yang paling cocok dan tingkat kepercayaannya ditampilkan kepada pengguna. Adapun manfaat akurasi yang tinggi, mengurangi kesalahan identifikasi dibandingkan metode manual. Efisiensi mempercepat proses klasifikasi dan pengenalan. Aksesibilitas dapat digunakan oleh siapa saja dengan perangkat yang mendukung aplikasi. Dengan demikian, sistem ini memberikan solusi yang efektif untuk klasifikasi daun memanfaatkan teknologi pengenalan pola untuk menghasilkan identifikasi yang akurat dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Bakar Umar Usman Alim Salam dengan NIM 22333111. Sebelumnya mohon maaf kenapa saya screen record seperti ini, dikarenakan saat pengerjaan screen record sebelumnya sudah meng-record tapi suara saya tidak terdengar, jadi saya mengulangnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana pertama login page dan register. Nah, di sini seperti biasa user login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan di dalam aplikasi tersebut. Jika belum, mereka bisa login dengan di Google, Facebook, ataupun itu akun Apple. Nah, jika belum mendaftar dan belum bisa login dan belum pernah daftar, user bisa memencet new register seperti di bawah dan bakal ada pop-up menu register di mana ada input email, password, dan confirm password. Nah, di situ tinggal register, dia bakal masuk langsung ke loading page. Nah, di sini loading page saya membuat beberapa dikarenakan emang namanya juga loading page. Ke di sini home. Di home ini ada beberapa menu. Yang pertama location, game, scan, dan about. Nah, ini ada tulisan merah 230-786 ini adalah jenis dari sebuah daunnya. Nah, sebenarnya ini saya cuman memasukkan angka asalnya. Nah, di sini tulisan daun berhasil di scan ini hanya tulisan biasa. Oke, di bawahnya menu ini ada beberapa informasi apa itu jenis daun, daun itu apa, dan kegunaan daun itu apa. Oke, di atasnya hanya ada profil. Nah, sebelahnya ini adalah history. History ini bakal akan ada notif saat user mengscan daun. Nah, di sini scanner. Scanner ini menu scanner didapatkan di bisa menu scan ini atau QR yang di bawah ini. Nah, setelah user memencet bakal dipindahkan ke scanner. Di sini scanner bakal continue, dia akan men-scan daun apa. Ini maksudnya dia akan scan daun apa dan keluar hasilnya. Setelah keluar hasilnya continue dan scanner sukses. Langsung keluar menjalar, daun menjalar. Oke, teman-teman. Nah, setelah itu seperti biasa di sini ada laporan setelah kita scan. Kenapa ada laporan? Biar di laporan itu kita bisa menginputkan alamat. Nah, di sini ada alamat biar kita tahu di mana orang ini men-scan daunnya. Nah, agar kita bisa lihat daunnya dengan sama ya. Selanjutnya di sini ada news. Nah, news ini digunakan untuk memberi info-info tentang daun seperti daun kelor itu apa, daun kelor gunanya apa, dan daun singkong dan lain-lainnya. Bisa digunakan seperti apa atau dimakan, dikonsumsi.
Kalau bakal lebih spesifik lagi, news ini ada beberapa menu ya. Itu bisa dipencet dan akan muncul pop-up seperti ini. Kompas, apakah daun kelor baik untuk penderita asam urat? Nah, oke, di sini leaderboard. Di sini adalah digunakan untuk orang yang paling banyak meng-scan daun. Kita lihat di sini kan Aul nih. Tapi di sini belum saya ubah sih. Harusnya di sini hashtag pertama adalah Aul dan saya di hashtag kedua. Oke, apalagi? Profil masih sama ya. Sama aja. Mungkin customer service. Customer service belum selesai dibuat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.